muncul pertanyaan, mana yang harus lebih dahulu? Apakah fikih dulu atau tauhid dulu atau tasawuf dulu? Ini permasalahan. Banyak muncul pertanyaan ke saya, baik melalui sintoris, ke lembaga atau secara pribadi. Tasawuf mah nanti usia 40 atau usia 60, yang penting sekarang fikih dulu, begitu kan? Oh, sekarang mah tauhid dulu, nanti tasawufnya terakhir. Ini sudah menjadi perbincangan yang klasik, Pak. Sudah lama pembahasan seperti ini. Karena memang tiap generasi muncul. Mungkin diantaranya tidak mendapatkan jawaban yang tepat. Bagaimana cara menghadapi permasalahan seperti itu? Maka kita harus kembali kepada Quran, kepada Allah dan Rasul. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Engkau memperdebatkan suatu masalah, kembalikan dulu kepada Allah dan Rasul. Saya Islam, Anda Islam, yang berbeda pendapat juga Islam, coba kembali dulu kepada Al-Quran yang samanya. Jika ada perbedaan pendapat dalam satu kelompok, ambil nilai yang samanya. Kita ceramah, di hadapan kita, mustami kita ada, misal di ormasnya ada orang NU, ada orang Muhammadiyah, ada orang Persis. Lalu di akidahnya ada orang Syiah, ada Sunnah wal Jamaah, misalkan ada Mujasimah, atau ada kebatinan dan lain sebagainya. Maka caranya supaya tidak menjadikan kebengkahan, kita berbicara dari Quran dulu, menggunakan metode tanazul, dari atas lalu turun ke bawah. Jangan dulu berbicara pendapat ulama kita, jangan dulu berbicara nih kata Abah Hanum, jangan dulu, itu bunuh diri, Pak. Ambil dulu yang samanya dari Quran dulu. Nah, setelah dari Quran baru ke hadis, nanti terakhir ke logika dan realita. Mari kita lihat, Pak. Kita kembali, mana yang lebih dulu? Fikih dulu, tauhid dulu, atau tasawuf dulu? Itu kan pertanyaannya. Kita bertanya kepada Al-Quran. Tadi di surat Al-Baqarah 128 ada salah satu doa Nabi Ibrahim ketika beliau sudah merenovasi Ka'bah yang sudah hancur akibat topan di zaman Nabi Nuh, lalu diperintahkan oleh untuk direnovasi. Setelah merenovasi, beliau berdoa bersama Nabi Ismail. Doa yang ketiganya, Rabbana wab'ats fihim rasulam min anfusihim. Ya Tuhan kami, wab'ats fihim, utuslah kepada mereka. Maksud mereka itu turunan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Utuslah kepada keturunan kami rasulam minhum, seorang utusan dari kalangan mereka, dengan tugas satu, yatslu alaihim ayatika, membacakan ayat-ayatmu. Pertama apa Pak tugasnya? Membaca ayat-ayatmu, namanya tilawah. Apa Pak? Tilawah. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kitab dan hikmah. Yang kedua apa tugasnya? Mengajar kitab dan hikmah, namanya ta'lim. Yang ketiga, wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka, namanya tazkiyah. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar di turunan kelak diutus seseorang yang memiliki kemampuan 3T. Pertama yatlu, namanya tilawah, membacakan ayat-ayat. Yang kedua taklim, mengajarkan Quran dan hadis. Yang ketiga tazkiyah, mensucikan jiwa. Kita bongkar dulu sedikit Pak. Apa yang dibacakan? Tilawah. Yang dibacakan adalah ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ada dua, qauliyah dan kauniyah. Qauliyah ucapan, Quran, hadis. Kauniyah adalah kenyataan realita dunia ini, termasuk khususnya diri kita sendiri. Itu yang harus dibaca. Itu yang harus dibaca. Mari kita lihat, mari kita perhatikan Pak.
kalau kita menengok ke atas, ke bintang gemintang, pernahkah kita bertanya bintang tersebut bergantungnya di mana? Lalu kenapa bintang-bintang tersebut berputar dan beredarnya secara teratur? Padahal di sana tidak ada yang mengatur, bagian dari kita tidak ada yang terbang ke sana. Polanya tetap begitu. Bila pun berbeda, pola sudah diatur. Ketika terjadi gerhana matahari itu sudah ada aturannya, Pak. Kalau misalkan gerakan seperti ini 3 kali, maka gerakan per 3 kali 1 kali itu jadi gerhana. 3 kali lagi 1 kali itu jadi berhana. Itu teratur. Ini membaca ayat kauniyah. Dari mana bintang gemintang itu mendapatkan cahaya? Dia mendapatkan pantulan dari matahari. Lalu dari mana matahari mendapatkan cahaya? Dari mana, Pak? Ilmu pengetahuan menjawab dari berbagai unsur yang ada dalam matahari yang terjadi pembakaran dan lain sebagainya. Kita bertanya lagi, pembakaran tersebut prosesnya bisa terjadi pembakaran, siapa yang menggerakkan pembakaran itu? Dikejar terus, ujung-ujungnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti tafakur, ujung-ujungnya kepada Allah. Maka matahari adalah dalil adanya Allah. Itu ilmu apa, Pak? Tauhid. Maka membacakan ayat-ayat Tuhan tujuannya untuk mengingat Allah adalah ilmu tauhid. Tilawah adalah ilmu tauhid yang pertama. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitaba wa hikmah, ta'lim, mengajarkan kitab dan hikmah. Apa yang ada di kitab? Tentang hukum-hukum, tentang hukum-hukum di dalam hidup, baik hukum-hukum Islam maupun luar Islam, ataupun hukum alam. Kita tahu hukum sholat, kita tahu hukum zakat, kita tahu hukum puasa dan lain sebagainya. Itu dari Quran dan hikmah. Menjadi apa ilmu ini? Ilmu fikih. Yang ketiga, wa yuzakihim, mereka, dia bertugas mensucikan kolbu, jiwa yang disucikan, supaya jiwa ini mampu merasa dilihat oleh Allah. Sehingga ketika jiwa mampu merasa dilihat oleh Allah, dia malu untuk berbohong, dia malu untuk menipu, dia malu untuk berbuat tidak baik, dia malu kalau telat sholat, dia malu kalau zikir dikredit. Mahabbataka wa ma'rifatak la ilaha illallah. Wah, gagah ti awal. Kedua, la ilaha illallah. Katilu, la ilaha illallah sayyiduna. Mending lamun ke asarna dibayarnya, kredit deui baru DP. Tilu asar di DP-an deui, maghrib DP deui, isya subuh erek iraha lunasna DP we terus, tiap waktu DP hungkul, saminggu DP, pas ek dibayar walah geus gede euy, males aing kudu bayar lagi. Baiklah itu mah kedaya terus lunasan ti ayeuna we, ujung-ujungna jadi kitu. Tak iya kebiasaan hidup sok ngiridit teh, jadi kababawa kana dikirna oge. Kababawa kana dikirna DP terus akhirna teh. Naon sababna eta? Karena diri belum benar-benar merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau merasa dilihat, bayangkan Pak, kita dulu waktu di madrasah diniyahnya ngalaman semua keur salat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, malaikatu aya kene si akang di tukang khusu eta salat, pol bah kadenge akang keluar, wah buru-buru salatnya. Beda eta zaman budak teh Bu, eta teh jadikan pelajaran. Zaman budak jadikan keadaan jiwa orang ngan nu jadi guru, si akang guru ngaji anggap Allah gitu tah. Aya kene teh nya Allah di tukang. Oh Allah mah pernah, oh atuh lamun kitu mah husnul terus, bakal merasa dilihat terus oleh Allah.
akhirnya mulai sholat, dari mulai takbir, bahkan dari wudunya, Allahumma hfaz yadayya mim ma'asika kulliha, ya Tuhanku, semoga engkau menjaga kedua tanganku dari maksiat kepadamu. Masya Allah, geus husu tina wuduna ge, ieu geus dibersihan, susucina husu, ieu bakal menopang kepada kehusuan sholat. Akhirnya sholat lagi husu. Allahu Akbar. Dah husu sholat beda, husu wuduna beda. Anu wudu ku cepak-kecepek teu pernah rugu, bari itu apa komo 100 kun wuduna oge, sholat lagi Allahu Akbar. Komo sholatna jam 1:30 mah sholat lohor, hanteu geus moal husu eta sholat, yakin eta bakal DP hukum dikirna kawas gitu nya Pak. Sami teh sami da simkuring oge kitu, lamun sekali was salat hudang sae Allah 1:30 3 kali we. Naon sababna? Beda Pak, cahayana ti Allah lain ketika salat awal waktu. Nah, lamun qalbu senantiasa merasa dilihat oleh Allah, hal itu tidak akan terjadi. Apa yang diamanatkan oleh guru kita Pak sahabat 5 menit sebelum waktu salat minimal urang geus aya di dinya, maksimalnya lebih jauh 10 menit 15 menit. Nu kieu mensucikan jiwa supaya mampu merasa dilihat ku Allah, namina ilmu tasawuf. Maka hayu urang baca di ayatna, ketika abi nyebutkan yatlu, hadirin nyebatkeun tilawah. Ketika simkuring menyebut yu'allimukum, hadirin harus menyebut ta'lim. Dan ketika menyebut wayu zaki, menyebut taz. Oke, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi Rabbana wab'as fihim rasulam min Rabbana wab'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim tila wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah ta'lim wa yuzakkihim tazkiyah. Sekarang 2 Pak menyebutnya. Ketika saya membaca yatlu, Anda menyebut tilawah tauhid. Ketika menyebut yu'alim, ta'lim fikih atau syariat. Ketika menyebut yuzakki, tazkiyah tasawuf. Rabbana wab'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatik, tilawah tauhid, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah fikih, wa yuzakkihim tazkiyah. Tilawah tauhid, kemudian ta'lim fik, dan yang ketiga tazkiyah tasawuf. Ini doa Nabi Ibrahim supaya diutus. Mana yang dulu Pak? Tauhid dengan tasawuf duluan mana? Tauhid. Tilawah tauhid. Fikih dengan tasawuf duluan mana? Fikih. Ta'lim fikih. Yang terakhir berarti benar tasawuf terakhirnya. Benar tasawuf terakhir. Menang aing. Tasawuf terakhir. Engke tasawuf 40 tahun kaluhur cenah. Keprok Pak. Ternyata diajar tafsirna encan beres. Mukaan Qur'an encan beres. Teu nyaho eta teh encan dijawab, karek ngadoa Nabi Ibrahim teh. Baru berdoa 2000 tahun sebelum Masehi. Dikabulnya kapan? Dikabulnya 21 April tahun 571 Masehi. Seberapa tahun Pak? 2571 tahun dikabulna doa Nabi Ibrahim. Urang mah karek saminggu teu dikabul geus we beja ka Allah teh merengek, manja pisan. Gusti abi geus saminggu ieu ngadoa beurang peuting ti akang teh dibaca ya rozaku 3410 Yasin 3 kali. Keur mayar hutang nu 10 juta geuning nepi ka ayeuna eueuh wae. Bapana balik ti kota mawa duit 200 juta kah leungit bea ku copet. Ngatur Allah tah, mengatur Tuhan. Nabi Ibrahim 2571 tahun dikabulnya.
Dikabul tidak ini doanya? Dikabul dengan kelahiran Nabi. Dijawab Al-Baqarah 128. Catat nih Pak, Al-Baqarah 128 dijawab dengan ayat 151, masih di Al-Baqarah. Catat dulu Pak di dalam akalnya nanti. Yang pertama tadi apa dulu Pak? Tila, kemudian kedua taklim, dan ketiga tazkiyah. Berarti tauhid, fikih atau syariat, dan yang terakhir tasawuf, ketiga. Dijawab oleh Allah masih di surat yang sama, Al-Baqarah 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina. Naon Pak? Sanes Allah. Naon tadi? Tila berarti ilmunya ilmu tauhid. Al-Baqarah ayat 151. Lanjutkan. Ayatina wa yuzakkikum. Tazkiyah ilmunya tasawuf. Ketiga, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Fikih. Jadi di sini di Al-Baqarah 151 apa dulu? Yang pertama tauhid, yang kedua tazkiyah ilmu tasawuf, yang ketiga fikih. Nah, terus apa yang menunjukkan bahwa ini yang benar, bukan yang tadi ayat 128? Gampang Pak, cari aja di Al-Quran kalimat ayat yang membahas tilawah, tazkiyah, talim di sistematikanya tersusun rapi. Ada berapa kali disebut? Kami mencoba meneliti di Fakultas Dakwah, mencoba meneliti berapa kali ini disebut. Tilawah, tazkiyah, tauhid, tasawuf, fikih. Yang tadi yang pertama tilawah, talim, tauhid, fikih, tasawuf. Coba diteliti ini. Ternyata yang pertama tauhid, fikih, tasawuf hanya satu kali disebut di Al-Baqarah 128. Sementara yang tersusun tilawah, tazkiyah, talim, tauhid, tasawuf, fikih 3 kali Pak disebut. Di mana saja? Barusan yang pertama Al-Baqarah 151. Penjelasan khususnya tidak akan dulu dibahas. Yang kedua Ali Imran 164. Zikir 165 kurangi 1 ayat. 164. Ayatnya laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim. Ini pakai anfu. Min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi. Apa? Tila, tauhid, wa yuzakkihim, tazkiyah, tasawuf, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, fikih. Sama dengan yang kedua? Sama. Sekarang yang ketiga Al-Jumu'ah surat nomor 62. Ayatnya ayat berapa? Salat Jumat berapa rakaat Kang? Maka ayat 2. Kita harus punya kunci Pak untuk menggali ingatan kita. Al-Jumu'ah 2 rakaat ayat 2. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatih. Apa? Tilawah, tauhid, wa yuzakkihim, tazkiyah, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tuh, sama dengan yang kedua. Berarti berapa ayat yang tersusun tilawah, tazkiyah, talim, tauhid, tasawuf, fikih? 3 ayat. Al-Baqarah 151, Ali Imran 164, Al-Jumu'ah ayat 2. Rada ngadukung ka urang ieu mah. Nu tadi mah asa teu ngadukung cek akang teh. Lalu apa itu maksudnya? Yang 128 yang pertama doa Nabi Ibrahim, saya menyebutnya itu teori bumi Pak.
Kenapa teori bumi? Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhan, utuslah kepada keturunanku kelak seseorang yang mampu mengajarkan tauhid, kemudian fikih atau syariat dan tasawuf. Dikabul oleh Allah. Seakan-akan Allah ketika menurunkan ayat itu berkata begini, wahai Ibrahim, aku telah menjawab doamu yang engkau ungkap di 2570 tahun ke belakang dengan diutusnya Rasul dari turunanmu berdua, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang bernama Muhammad. Sahur Allah. Namun susunannya aku robah. Jika kata engkau mengajarkan yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah fikih, dan yang ketiga adalah tasawuf, aku robah. Yang pertama tetap sama dengan harapanmu adalah tauhid, namun yang kedua adalah tasawuf, dan ketiga syariat atau fikih. Jelas Pak? Jelas. Jadi yang pertama adalah, yang kedua tasawuf, yang ketiga fikih.